Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bagaimana hari ini kabarnya Teh? Baik. Baik. Selamat datang di pertemuan sesi konseling pertama bersama Teteh hari ini. Sebelumnya Teteh sudah membaca intake info yang Teh Nashwa isi ya. Kalau tidak ini Teh Nashwa sendiri yang isi. Kalau boleh sebelumnya Teh Nashwa perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Nashwa Kansa Akilah dari kelas BK1C. Alamat dari Raja Polah. Asal dari SMA apa Asal dari SMA. Oh, berarti namanya Nashwa. Kalau boleh Teteh izin perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Teteh Praharinawati Setia. Teteh berasal dari Prodi Bimbingan Konseling angkatan 3 atau tingkat 5 ya, lebih tepatnya semester 5. Di sini Teteh akan membantu Nashwa dalam proses konseling kita selama beberapa sesi ke depan. Apakah berkenan? Sebelumnya Teteh pengen tahu panggilan Nashwa sendiri. Kalau dari Teteh untuk Nashwa apa kira-kira? Boleh Nashwa aja atau pakai Teh atau bagaimana? Nashwa aja. Oh, Nashwa aja. Baik, sebelumnya Teteh pengen nanya bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik aja. Baik-baik aja. Untuk kesibukan kira-kira kesibukannya apa aja nih Nashwa? Buku silaturahmi, terus ya bikin KTI juga, soalnya kan lulus bersyarat. Sama ya banyak tugas yang lain gitu. Berarti yang itu yang buku silaturahmi udah evaluasi? Udah, cuman kayak ditambahin lagi waktunya. Tapi aku mah itu lulus bersyarat, jadi bikin KTI juga. Itu lulus bersyaratnya tipe apa? Rendah, sedang atau berat? Kayaknya rendah. Alhamdulillah. Teteh juga dulu kayak gitu pengalamannya. Teteh juga tipe sedang Teteh mah dulu tuh. Karena memang posisinya Teteh sakit, jadi kurang memenuhi isi tanda tangan dari silaturahmi tersebut. Berarti asal dari Raja Polah. Kalau di sini berarti kira-kira ngekos apa di Dukda? Ngekosnya di mana? Di kosan hijau yang masuk itu. Purnama. Ya begitu. Kalau berarti kesibukannya cuma sebagai mahasiswa sama menjalankan tugas yang silaturahmi. Sebelumnya Nashwa itu pernah ikut sesi konseling nggak? Pernah. Wah, sama siapa? Itu ke psikolog. Ke psikolog yang profesional? Iya. Itu kira-kira berapa lama? Sekitar 6 bulanan. 6 bulanan. Berarti memang Nashwa emang memiliki permasalahan yang cukup pelik ya sebelumnya. Teteh juga kurang tahu, ini Teteh hanya sedikit membaca permasalahan yang Nashwa isi dari intake info sebelumnya. Tapi sebelumnya berarti Nashwa telah mengetahui apa itu konseling? Iya. Kalau memang mengetahui, apakah boleh bisa dijelaskan atau biar Teteh saja yang menjelaskan? Oh, boleh. Baik. Berarti Teteh menjelaskan kembali ya. Dia menjelaskan kembali saja bahwasanya konseling itu merupakan proses layanan bantuan yang diberikan oleh konselor Teteh sendiri serta kliennya tuh berarti Nashwa ya, yang akan dibantu oleh Teteh untuk mengatasi permasalahan Nashwa yang kita cari solusinya bersama-sama. Nah, di sini dalam proses konseling ini kita memerlukan waktu sekitar kurang lebih 30 sampai 45 menit ke depan. Apakah Teteh Nashwa bersedia? Bersedia. Sebelumnya Teteh izin untuk merekamnya untuk dokumentasi ke dosen. Nah, dalam konseling juga ada beberapa asas ya Teh. Di antaranya asas kerahasiaan, yang mana kerahasiaan itu Teh Nashwa mau bercerita apapun ke Teteh, akan Teteh jaga kerahasiaannya. Nah, yang kedua ada asas keterbukaan. Teteh harap Nashwa terbuka banget ke Teteh atas apa permasalahan, atas apa perasaan yang Nashwa rasakan gitu, agar Teteh juga bisa mengkaji, bisa menilai, bisa menelaah atas problem-problem Nashwa di dalam diri Nashwa gitu. Harus terbuka pokoknya ya. Nah, yang ketiga ada
kesukarelaan. Nah, maksudnya kesukarelaan di sini Najwa bisa secara kan terbukanya tuh emang benar-benar secara sukarela karena ingin menyelesaikan masalah dalam diri Najwa gitu ya. Baik, sebelum konseling ini dimulai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, mungkin cukup ya. Oh iya, sebelumnya kalau boleh tahu siapa aja sih yang boleh mengetahui proses sesi konseling kita pagi hari ini? Cukup kita berdua? Ya. Berarti cukup kita berdua ya, hanya Teteh dan Najwa sendiri yang tahu. Nah baik, sebelumnya Teteh ingin tahu nih kondisi Najwa selama seminggu ke depan atau beberapa belakang ke depan itu seperti apa? Itu kayak campur aduk aja perasaannya gitu. Campur aduk, nanti lebih ke semangat atau kurang bersemangat? Kurang bersemangat. Itu tuh karena memang ada problema atau memang karena Najwanya terlalu overthinking atau bagaimana? Ya overthinking ya, ada masalahnya juga ya. Wow, berarti memangnya di sini juga emang disebutkan bahwa tujuan konseling Najwa sendiri ingin menghilangkan perasaan overthinking dan ingin lebih tenang. Saya pengen tahu sebelumnya apa nih yang membuat apa nih yang membuat Najwa ingin mengikuti sesi konseling bersama Teteh? Ingin merasa lebih tenang aja kalau udah cerita-cerita gitu. Berarti ingin meluapkan perasaan. Iya. Nah baik, kalau boleh tahu ada hal apa sih yang ingin diceritakan ke Teteh? Boleh ceritain aja permasalahan dari mana ke mana. Yang kejadian waktu 2 minggu kemarin itu kan aku punya ya sahabat ya. Iya. Terus ya emang deket banget, tapi kita tuh main tuh kayak backstreet, jadi cuma kita berdua yang tahu. Soalnya kalau dia tuh kan mondok posisinya tuh, jadi tapi tiap itu dia tuh suka main ke aku. Jadi kamu itu memiliki sahabat dekat yang cuma kalian berdua aja yang posisinya kedekatan kalian itu kalian yang tahu. Kalau boleh tahu nih nama sahabat Teteh itu siapa? Inisialnya juga boleh. Berarti inisialnya N. Sama dong kayak Teteh Najwa. N itu juga N. Terus bagaimana? Ada lagi boleh ceritain aja. Ya terus emang dia tuh udah lama suka main ke kosan, cuman nggak tiap hari gitu, jadi kayak 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali, itu juga paling bisa 2 hari 3 hari. Cuma pas waktu kemarin kan katanya tuh waktu Desember itu hari apa tanggal apanya bulan dia terakhir mondok. Terus dia tuh mau nyempetin dulu main ke aku gitu ya, buat terakhiran juga sama ketemu ya. Tapi pas waktu itu tuh dia tuh kayak tuh kalau dia udah lama di kosan tuh suka jadi nggak enak, soalnya takut ketahuan juga. Ketahuan sama orang tuanya. Soalnya dia juga kayak kabur juga dari pondok, gak ada izin. Ya gak ada izin dari orang tua, tapi ada izin ke pondok gitu. Cuman izinnya cuma buat main doang, terus ngambil buku gitu. Tapi dia tuh malah lama di kosannya gitu kan. Tapi aku mah nggak apa-apa gitu ya. Masalahkan gitu. Ya tapi pas waktu itu pas hari Selasa kemarin, 2 bulan kemarin itu itu tuh niatnya dia mau pulang. Awalnya Senin mau pulangnya tuh, cuman gara-gara hujan gede gitu, jadi di cancel sama dia, jadi mau besok. Tapi pas Selasa tuh karena nggak mau ke pondok lagi, jadi dia tuh bilang mau Rabu aja. Tapi pas waktu aku lagi abis maghrib keluar, lagi mau beli makan gitu ya, dia itu dapat chat, dapat telepon dari pihak kayak pengurus pondoknya gitu ya, kayak bagian keamanannya gitu, nelfon dia, katanya kenapa belum pulang-pulang. Terus punya ditanya, kata dia tuh kan dia itu emang kayak orang tuanya tuh kayak apa ya, melarang kamu untuk berteman dengan dia gitu. Soalnya dulu pas waktu SMA-nya tuh pernah punya masalah gitu ya, emang fatal mungkin ya. Terus ya jadi kayak dua orang tua kita tuh nggak suka kita berteman gitu, cuman kita tuh masih mau berteman gitu ya, sahabatan malah. Terus pas kemarin terakhir itu teh pegawai itu mau, jadi pihak dari pengurus pondoknya tuh malah ngasih tahu ke mamanya. Jadi pas itu udah ketahuan.
Jadi si orangnya tuh si N itu teman kamu juga bilang bahwa dia sedang di kamu gitu. Soalnya aku tuh bilang gini, kalau ditanya di mana jangan dibilang lagi di kosan aku, bilang aja ke kosannya si R gitu ya. Tapi mamanya tuh nggak percaya mungkin ya, jadi terus nah yang benar di mana cenah katanya. Jadi mau dijemput, kata si N itu nggak usah, aku aja yang ke pondok. Katanya itu nggak usah cenah, mama malu cenah kalau ke pondok mah cenah, udah we di sana cenah. Tuh cenah saya love aja, tapi pas di sana tuh mamanya tuh nggak mau nutupin gitu, jadi dia tuh nggak nyempet buat ke kosannya si R juga gitu. Jadi udah we gitu, jadi aku tuh kasih itu alamat kosan aku ke orang tuanya. itu di sana, di aku tuh malah diginiin sama mamanya teh. Nah soal cina mau dikasih tahu ke mama cina nggak mau cak. Kenapa cina? Takut. Dan mamanya tuh kayak judes gitu nih, emang gak suka sama aku. Tapi biasa awal pasti basa-basi lah ya, gimana kabarnya, nanya gitu-gitu. Tapi pas udah di sana tuh dia tuh nyuruh aku buat ngeblokir dia, gak usah ngechat dia lagi. Mamanya dia tuh nyuruh ke aku. Tapi sebelumnya tuh si N tuh bilang nggak apa-apa nggak chatan juga di WA, tapi kan ada Instagram sama Twitter akunnya ada di kamu, di aku gitu ya. Akun aku juga ada di dia gitu ya. Jadi kayak saling tukar akun gitu ya. Tapi pas waktu tanggal hari apa gitu, dia tuh malah kayak ganti sandi. Enggak, udah nggak usah chat aku lagi. Sebenarnya waktu nggak mau bikin orang tua aku tuh nggak percaya lagi sama aku. Jadi ini mah udah we kita kayak ketemu lagi di versi terbaik kita gitu, kata dia tuh ya. Aku kan sakit hati kayak berarti udah gitu ya, persahabatan kita tuh sampai sini aja gitu ya, kan sakit hati gitu. Terus kayak aku bilang gini, tahu nggak sih kamu bilang kayak gitu kayak seakan-akan semuanya salah aku gitu ya, seakan-akan bakal selesai gitu. Soalnya kayak dia tuh kayak playing victim gitu ya. Jadi semuanya tuh kayak Danaswa yang gininya gitu ya, bukan mamahnya mungkin ya. Tapi pas awal-awal mah mamanya tuh kayak katanya Naila ini itu ya, jadi kayak ngebela aku. Tapi pas udah di rumah mama dia yang ngebela dia. Ya emang pasti kayak gitu ya, aku juga cuman gak semuanya aku nyalahin dia gitu, soalnya aku juga ngerasa bersalah. Tapi dia kayak udah we dia tuh kayak semuanya kesalahan aku gitu. Iya, kamu mah nggak ngejelasin apa-apa ke pihak orang tuanya si N itu, cukup ya udah terima konsekuensi mungkin. Kalau boleh tahu, kalian itu bersahabat sejak mulai kapan? Pas SMA kelas 2 itu dekatnya. Itu dekat di SMA atau di pondok itu? Di pondok. Oh, berarti SMA-nya pondok. Berapa lama itu tuh pondoknya? Aku kan 6 tahun, dia juga sama. Enggak sih, dia mah SMA pas kelas 2 semester 2 nya pindah. Soalnya emang kita tuh kayak dipisahkan. Terus dipisahkan sama pihak sekolahnya. Terus emang suka dipanggil sama BK. Terus ya aku juga di sana tuh sambil konseling juga sama psikolog. Gitu. Tapi udah dia tuh pindah. Oh iya kan, iya di sini juga ada tertera bahwa kamu suka melakukan self harm. Self harmnya kayak gimana itu tuh? Kayak nyayat tangan. Itu kira-kira udah berapa lama dilakuin? Waktu kelas 1 SMP paling itu cuma nonjok doang, kayak ngeluapin kekesalan aku gitu kan. Soalnya kan nggak tahu mau curhat ke siapa juga, jadi kayak udah ngeluapin emosinya tuh kayak gitu. Nah, berarti kamu disuruh orang tua ke psikolog juga emang gara-gara perihal self-harm tersebut atau bagaimana? Iya, ada. Gara-gara itu. Berarti orang tua kamu khawatir sama keadaan kamu. Terus saya pengen tahu nih lebih dalam, kalau boleh tahu, ada kejadian apa sih yang memang dirahasiakan antara kalian berdua? Boleh ceritain aja, kan ini cukup kita berdua. Sampai segitunya orang tua kalian, orang tua si N dan orang tua kamu melarang kalian bersahabat. Jadi kan waktu kelas 1 SMP aku emang kalau dekat sama siapa suka dibilang LGBT gitu ya, kayak lesbi. Tapi pas waktu kelas 1, kalau gak tahu kelas berapa, aku tuh mulai ada tertarik gitu sama dia, kayak suka.
kayak memiliki perasaan gitu ke Iya. dia tuh, sayang, nyaman gitu sebagai sahabat awalnya mungkin ya. Terus tapi kayak jadi kesini jadi kayak lebih mm, nafas itu kita tuh kayak kemana-mana berdua ya terus emang pernah pacaran juga. Tapi dianya juga menyepakati. tapi pas waktu pacarannya pas waktu kelas 2 SMA Sampai dia pindah. berarti kenapa dia sampai dipindahkan, berarti emang karena ketahuan itu. Iya, jadi pas waktu kejadiannya tuh kelas 1 SMA semester 1 akhir gitu. Dia tuh udah mulai Jauh kan nyoba-nyoba saling ketertarikan. Udah enggak, soalnya takut juga. Kan aku tuh punya 4 teman, aku, si N, si S sama si I. Nah cuman yang si I sama si S tuh ngejauh, jadi kayak si Nasoma dekatnya sama si N dulu, jadi kita tuh kayak gimana gitu. Jadi yang berdua itu tuh kayak itu kita tuh kayak pisah berdua gitu ya. Udah aku dari sana, udah ya jangan gitu lagi kata aku teh. Cina takut ketahuan juga. Udah apa ya, pas mulai kayak feelingnya tuh kayak apa ya, Nyaman bukan gimana? pas ya udah kayak ngerasa takut banget gitu ya, soalnya aku tuh sama dia udah ngelakuin kesalahan besar loh ini tuh ya. Udah Kayak sampai jadian ibaratnya dia gitu. udah kejadian kayak gitu, jadi kayak ngerasa takut, iya bersalah, iya takut ketahuan intinya, terus takut di DO juga gitu dari sekolah. Tapi nggak ada sih pas ketahuannya mah, ketahuan sama pihak sekolahnya pas waktu kelas 2 SMA. Tapi itu tuh nggak di DO, cuma soalnya kita tuh udah kejadiannya pas waktu kelas 1 SMA aja. Udah saling menjauh juga mungkin, Tapi masih deket tapi pas waktu 2 SMA. cuma dipisahkan kobong mungkin. Jadi kamu tuh ngerasa nyaman tapi di satu sisi ngerasa sedih juga gitu ya atas tindakan yang kamu lakukan, atas hal yang kamu kejadian yang kamu rasakan yang sebenarnya emang nggak ada di benak kamu bakal lakuin hal itu, tapi memang karena satu dan lain hal kalian itu saling tertarik, saling nyaman, dan memang tidak dapat dipungkiri emang itu salah emang gitu. Tapi di satu sisi kamu juga harus menerima kan bahwa orang tua dia jadi posesif ibaratnya gitu, posesif terhadap kedekatan kalian dan kalian jadi dijauhkan. Jadi harapan kamu tuh ke depannya bagaimana kira-kira kalau memang setelah kamu tahu ibaratnya hal itu tuh salah dan kalian tuh sekarang memang udah jauh ya, kira-kira menurut pandangan kamu ke depannya itu baiknya bagaimana gitu? Ya mau berubah gitu, kayak pengen lebih baik lagi, gak mau kayak punya ada perasaan sama dia gitu. Gak tau, cuma sama dia aja gitu kata kayak gitunya. Kayak gitunya nggak berarti ke cewek lain nggak tertarik. Tapi mungkin memang dianya juga ngerespon baik ya, jadi itu kamunya juga ngerespon. Ya malah dia tuh kayak dia tuh tahu aku tuh kayak gitu. Malah aku dia tuh yang nanya, kamu tuh kenapa kalau setiap kita cerita cowok tuh kayak nggak suka gitu, kata dia tuh. Nggak tahu, nggak suka aja, ada emang nggak punya pacar, jadi buat apa diceritain juga, aku tuh bilang kayak gitu. Jujur aja kata dia tuh, soalnya dia tuh kayak udah mungkin curiga, jadi aku tuh bilang kalau aku tuh kayak ada perasaan gitu sama cewek gitu, padahal ya ceweknya tuh dia gitu, cuma sama si N doang. Tapi pas di sana tuh si N tuh udah mulai ngejauhin, tapi dekat lagi kita tuh. Terus dari sana dia juga ke aku bilang mau bilang sesuatu tapi jangan marah, kata dia tuh. Emang apa? Dia tuh bilangnya ke aku tuh bisex. Iya tuh. Iya gitu ta. Cuman aku tuh kayak udah pede mungkin ke aku gitu ya, soalnya ke siapa lagi gitu kan, aku sama dia mulu gitu ya. Terus sama tuh dia tuh kayak, nah dia yang pertama kayak penasaran nih mau ini gitu ya. Kayak aku mah enggak, malah aku yang diem gitu. Jadi kita tuh dulu pas waktu kelas 2 SMA, pokoknya dari SMA itu aku sama dia tuh punya buku yang emang diary gitu ya, satu buku buat tulis dua. Ya. Emang deket banget berarti ya. Emang kalau boleh tahu emang tadinya kamu tuh tipe yang susah bersosialisasi atau enggak? Susah. Jadi mungkin cukup dia aja yang merespon kamu, yang peduli ke kamu, mungkin yang membuat kamu ada perasaan ke dia.
berarti sampai-sampai kamu ungkapin juga dan kalian menjalin hubungan juga. Nah, berarti kalian pernah masuk BK juga kan? Ketawanya itu gara-gara apa? Gara-gara ya kita berdua tuh cerita ke satu teman yang sama. Dia itu masih sesirkel kita pas waktu dulu tuh, tapi dia tuh kayak apa, jadi tahu seangkatan gitu ya. Tahu ya pas sama tuh ada yang bilang ke ustazahnya juga. Jadi pas waktu dia pulang, aku emang cerita ke mama pas, tapi ceritanya tuh pas waktu pertama kejadiannya. Jadi kata mama tuh udah weh jangan bilang ke siapa-siapa, cukup teteh yang tahu sama mama. Jadi kata mama tuh tapi mama tidak menyalahkan berarti ya. Ya mungkin kata ya mungkin mama ada kecewa aja. Kecewa ya. Tapi ya kalau misalnya dikasih tahu ke BK nanti masalahnya tambah gede. Jadi mama udah weh biarin aja, yang udah mah udah kata mama tuh. Tapi pas jadi aku tuh udah weh pas di sana tuh udah biasa aja. Tapi pas waktu itu pas waktu bagian si N pulang, dia curhat ke mamanya malah bilang ke BK. Jadi di sana masalahnya tambah gede gitu. Berarti kamu juga kecewa atas perlakuan tindakan si N itu pasangan kamu itu malah gimana ya, lebih tepatnya lebih banyak keterbukaan sama orang, mungkin dia lebih condong emang dianya aduan atau gimana itu? Enggak, mungkin dia tuh emang posisinya lagi mau cerita gitu, tapi dia memang kayak kalau cerita paling sama yang dekat aja gitu. Tapi pas kalian ketahuan gitu bahwasanya kayak gitu, kalian berdua mengakui bahwa kalian itu salah. Kalian berarti kalian menyadari juga ya. Bagus, berarti kalau memang menyadari, kan emang ada banyak orang yang memang udah ketahuan dan malah mengelak dan merasa enggak kita nggak melakukan kayak gitu, yang malah memperburuk keadaan kalian sendiri gitu loh, ditakutkan. Makanya memang ada baiknya, bagus juga kamu gitu mengakui gitu bahwasanya kamu di sini juga ingin berubah ya. Berarti semenjak dia pindah, perasaan kamu itu bagaimana? Ya kayak lonely gitu. Kayak sendiri aja dengan itu tuh posisinya kelas 2 SMA berarti. Kenal dia dari semenjak kelas 1 SMA. Kenalnya pas waktu kelas 3 SMP. Jadi mungkin kalian itu sama-sama kesepian juga ya. Tapi kalau boleh tahu, kamu sendiri awalnya emang pernah pacaran nggak sama lawan jenis? Pernah. Berarti punya mantan. di kelas berapa kalau boleh tahu? SMP kelas 1. SMP kelas 1. Berarti itu kejadian yang kamu SMP kan? Iya. Kelas 1 kan? Itu gara-gara pacar kamu itu? Bukan. Terus gara-gara apa? Temen juga. Gara-gara temen? Ya aku kan emang kayak atau bisa dibilangnya itu. Iya, jadi nggak bakal ngomong kalau nggak ditanya terlebih dahulu. Terus kayak ada tekanan juga kayak dari orang lain tuh, Naso kenapa kamu gini gitu ya. Jadi kan aku kan orangnya masih kayak belum bodo amatan lah gitu pas waktu itu mah. Jadi kayak suka apa-apa hal kecil juga kayak dipikirin gitu ya. Sampai orang bilang untuk aku indigo gitu, soalnya pernah ya gitu ya ngobrol sendiri ya. Suka tulis-tulis di buku kayak aku tuh lagi ngomong sama siapa gitu. Terus pernah waktu belajar malam aku tuh sendirian gitu ya, sedang orang lain riung gitu ya bareng-bareng. Ada satu orang yang bilang ke aku, Naswa kamu mau tahu nggak sedang apa, tapi jangan sakit hati. Ya pasti sakit hati ya kalau nyakitin mah gitu ya. Tadi pas waktu belajar malam ada yang bilang itu si Naswa sendirian lagi proses kesurupan. Lalu jadi hati gitu ya. Padahal kamu nggak ada basic bisa lihat, malah kayak apa sih nggak bisa lihat gitu ya. Udah itu kayak aneh. Pengen marah tapi ngapain juga marah gitu ya, nggak bakal direspon. Tapi memang teman-teman kamu dari semenjak SMP itu di pondok kan, pondok ya, emang kan kamu introvert, tapi emang kamu tuh nggak pernah diajak? Cuman akunya emang susah. Susah berbaur gitu karena memang menurut kamu nggak sefrekuensi aja gitu. Jadi sebenarnya mah emang diri kamunya yang lebih menolak buat untuk bersosialisasi lebih dalam sama orang-orang banyak gitu ya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengenal kamu ibaratnya gitu. Berarti dari beberapa kejadian nih yang saya paham dengan yang LGBT,
Berarti beda dong konteksnya gara-garanya, karena memang kan ada katanya ada masalah lagi. Kalau yang Sepam itu masalah sama temen yang SMP itu atau yang Enggak, itu kayak mungkin masalah dari akunya, cuman emang ada dari teman. tambahan dari teman, tekanan yang memang kurang nyaman di pondok gitu ya. Nah, baik. Kalau boleh tahu hubungan kamu sama orang tua itu bagaimana sih? Kalau sama udah baik aja sih. Kalau pas dulu itu gimana? Pas tahu kamu misalnya suka self-harm, kamu LGBT, respon beliau itu gimana? Biasa aja. Biasa Kayak ya mungkin kecewa, cuma enggak itu marah-marah enggak. Kecewa aja. Tapi enggak, maksudnya tuh kamu tuh tipe sama orang tua yang emang terbuka atau enggak sih? Kayak suka bercerita, belum kesah gitu. Enggak Orang enggak, tapi dulu suka. Tapi orang tua suka nanya kayak keadaan kamu di pondok kayak gimana. Bentar, saya lupa. Kalau kamu tuh berapa bersaudara sih? Tiga. Kamu anak ke dua. Nah, dari dua cerita yang Teteh ambil ya, kira-kira yang mana sih spesifiknya yang ingin diselesaikan terlebih dahulu? Apakah memang karena kejadian di masa lalu terhadap self-harm yang kamu alami, atau memang kejadian LGBT yang kamu rasakan dan kejadian tersebut kamu jadi gampang overthinking, sedih, terpuruk? Kira-kira kamu pengen ngatasin masalah yang mana terlebih dahulu? Oh iya, Teteh pengen tahu dulu untuk self-harm kali apa di akhir-akhir ini masih suka dilakuin? Masih. Kalau jadi kayak kalau udah nangis terus emang ngerasain sakit banget, nyesel banget gitu ya, jadi kayak ngeradainnya pakai itu gitu. Jadi emang ngerasain tenang aja gitu ya dengan cara tapi tetap aja sakit gitu. Ya sih, percaya. Nah, berarti kamu ingin mengatasi permasalahan terhadap LGBT yang kamu lakukan dengan teman kamu ingin menghindari dan melupakan perasaan-perasaan yang ada yang timbul terhadap teman kamu, dan kamu ingin merasa lebih tenang gitu ya terhadap proses yang kamu jalani hari ini, biar masa lalu mah berarti udah masa lalu aja gitu. Yang itu aja berarti. Saya pengen tahu nih, kalau boleh tahu hal negatif apa sih atau perasaan ketika perasaan sedih itu muncul terhadap kekecewaan yang kayak si teman kamu tuh ninggalin kamu yang kejadian di kosan, yang katanya kamu tuh kayak sedih, kayak disalahkan ya. Nah, hal-hal negatif yang muncul atau perasaan yang muncul itu seperti apa? Kayak jadi benci ya gitu. Jadi kamu jadi benci ke si benci, tapi masih mau mikirin dia tuh kayak ngerasa bersalah gak sih gitu ya, soalnya selama di kosan tuh ya semua difasilitasi sama aku gitu ya, kayak dia ada berterima kasih gak sih gitu, orang tuanya aja sampai gak ada bilang makasih ke aku gitu. Jadi ada berapa hari sih itu lama? Pas waktu terakhir kemarin mah 3 hari ya? Hari Jumat sampai Selasa. Wah, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 5 hari ya? Iya. Serius? Berarti kamu membiayai makan gitu? Iya, benar semua aku. Serius? Pantesan iya sih, pasti posisinya malah jadi kerasa kecewa, kamunya merasa disalahin ya kan? Terus emang bukan ngaitin juga yang itu, jadi dari hari sebelumnya juga emang tiap dia makan dari aku, baju dari aku gitu. Jadi udah dia tuh cuma di kosan tuh tidur. Padahal emang dia ada di kosan aku juga emang bukan apa, kayak emang keinginan aku gitu, jadi biar ada yang nemenin gitu ya. Tapi pas dipikir-pikir kayak gini, jadi gak tahu berterima kasih ya gitu. Iya sih, emang kadang kita tuh bakal mengetahui sifat seseorang ketika emang kita sudah serumah yang benar-benar satu atap, satu ruangan. Karena kan emang pas di Kobong itu satu ruangan, satu atap, tapi bareng-bareng. Ya kan? Kamu gak satu Kobong. Cuma satu gedung aja. Cuma satu gedung aja, berarti gak satu kamar gitu. Iya, ibaratnya ya kamu bakal mengenal sifatnya lebih dalam karena emang satu atap gitu. Jadi mungkin karena kejadian itu juga kamu bisa menilai gitu bahwa wah, apa sih sifat dia itu kayak gini yang bikin kamu merasa jadi benci. Dan menurut Teteh,
benci di sini bagus kok kalau emang buat menghilangin perasaan cinta itu gitu, perasaan nyaman itu. Kalau memang kamu ibaratnya ngerasa tersakiti, ngerasa bukan dikhianati sih, itu mah lebih ke kecewa perlakuan karena nggak ada omong bilang makasih atau basa-basi yang emang ibaratnya hade goreng kubasa gitulah, bahasa apanya, bahasa Sundanya mah gitu. Nah, kalau meskipun kamu yang ada apa, kamu itu malah disalahi sama orang tuanya, yang ada kamu dijelek-jelekin sama dia ke orang tuanya, jadi kan kamu ke kamunya lagi merasa kecewa kan. Nah, kalau boleh tahu nih, perasaan kecewa dan sedih tersebut di mana kalau diskalakan ya sama teteh, di mana 0 itu kamu merasa kecewa sangat sedih saat dia nggak mau lagi berteman sama kamu, terus 10 itu kamu merasa bahagia, kamu merasa tenang terhadap apapun permasalahan yang kamu rasakan, kayak bodoh amat aja gitu. Kamu sekarang ada di skala berapa? No, berarti kamu sangat terpuruk. Sampai kamu kurang bersemangat dalam menjalani kegiatan gitu. Tapi kamu, mungkin maksud teteh yang teteh tangkap tuh emang coping stress yang kamu lakukan itu terhadap kejadian-kejadian atau ya ibaratnya kejadian yang kamu alami, rasa kecewa, rasa sakit itu kamu tumpahin lewat karena udah lumayan udah enggak gitu, cuman kayak kepikiran lagi gitu. Aku malah suka kalau ditanya apain sih self harm gitu ya, udah mulai sadar gitu. Suka ditanya sama orang. Iya, pas waktu masih gitu, apain self harm gitu ya, kayak nggak ada kerjaan gitu kayak semua suka mikir apa sih, jadi suka bilangnya gini apa teh ya, masa yang dalam sakit tapi yang luar enggak gitu ya. Nggak suka bilang gitu ke mereka tuh kalau mereka nanya gitu. Jadi kamu tuh ingin ngerasain perasaan kamu udah kecewa, udah sedih, kayak ngerasa buat apa sih, cuma dalamnya aja, ya udah sekalian badannya aja gitu. Jadi kalau dalam istilahnya tuh kamu tidak berpikir rasional gitu ya, kamu karena kamu merasa tertekan terhadap keadaan yang kamu jalani, yang kamu alami, dan kurangnya dukungan dari orang-orang terdekat kamu waktu dulu mondok di pondok lebih tepatnya, yang bikin kamu melakukan hal-hal tersebut mungkin ya. Nah, sekarang teteh pengen kamu relax terlebih dahulu. Ini udah merasa nyaman gak duduknya? Sok boleh bersender dulu aja. Kita sebelumnya teteh bakal ngerelaksasi kamu ya. Sebelumnya teteh minta kamu tarik nafas, hembuskan, tarik nafas kembali, hembuskan pelan-pelan dari mulut. Nah, teteh pengen baik, teteh kan sudah relax ya. Nah, sekarang boleh Najwa letakkan bagian tubuh mana yang menjadi bagian rasa kecewa akan perasaan kehilangan sahabat tersebut. Kira-kira di bagian tubuh mana yang lebih mendominasi perasaan sedih kecewa tersebut? Tangan. Boleh dipegang bagian tangan tersebut. Nah, baik. Najwa, teteh ingin Najwa kembali ke perasaan kecewa dan sedih itu ketika pertama kali perasaan itu muncul pada waktu kejadian itu. Boleh dalam hitungan ketiga
Jika Naswa mendengar suara petikan jari teteh, Naswa boleh pejamkan mata terlebih dahulu. Dalam hitungan ketiga, Naswa bisa memejamkan mata. 1, 2, 3. Sebelum teteh instruksikan untuk membuka mata, jangan dulu buka matanya ya. Nah, boleh Naswa rasakan terlebih dahulu perasaan sedih dan kecewa tersebut. Kemudian perasaan ketika ditinggal oleh sahabat kamu dibagi bagaimana? Sedih atau kecewa? Kecewa. Sedih, kecewa. Oke, sekarang rasakan si perasaan yang ada di bagian tangan tersebut. Pegang bagian tubuh tersebut, kemudian rasakan perasaan itu berbentuk atau tidak? Berbentuk. Bentuk apa? Goresan. Besar atau kecil? Sedang. Di luar ruangan atau di dalam ruangan kejadian? Di luar. Oke, sekarang Naswa fokus ke perasaan itu, kemudian koneksikan ke kejadian masa kecil di mana Naswa merasa marah, sedih, kecewa. Bayangkan perasaan yang pernah muncul ketika kecil. Apakah sudah? Apakah ada kejadian yang mengecewakan ketika kecil? Naswa bayangkan. Sudah? Umur berapa? 13. Umur 13. Di dalam ruangan atau di luar ruangan? Di dalam. Kejadiannya siang atau malam? Malam. Apa yang terjadi di sana? Boleh ceritakan? Kayak kalau aku tiap punya teman cewek, kenapa emang dominannya cewek teman itu? Iya. Mama tuh suka bilang, Tete tuh suka sama cewek. Gak dikit. Jadi memang ada ketidakpercayaan dari orang tua kamu, betul? Nah, kalau boleh tahu nih, kamu pada masa kecil suka dipanggil apa? Apakah si sabar, si ikhlas, atau si berani? Ikhlas. Nah, boleh Teh Naswa rasakan perasaan kecewa tersebut dan Teh Naswa berpikir bahwasanya Teh Naswa telah ikhlas terhadap peristiwa yang membuat Teh Naswa merasa kecewa, merasa sedih terhadap perlakuan orang tua maupun teman Teh Naswa yang berinisial N tersebut. Nah, apakah sekarang sudah berdamai? Sedikit berdamai? Sedikit. Nah, sekarang saya ingin menghitung dari 1 sampai 3, dan dalam hitungan 3 kamu akan membuka mata secara perlahan. 1, tarik nafas, kemudian hembuskan, boleh? Kedua, kamu perlahan membuka mata kamu. Dan ketiga, kamu bisa membuka mata dan berada pada kondisi normal. Boleh? Dalam hitungan ketiga kamu akan terbuka. 1, 2, 3. Nah, menurut kamu nih, tadi kan sudah berbicara dengan sosok mama, dengan sosok N ya. Kamu juga sudah mendengar penjelasan N. Nah, menurut kamu bagian tubuh mana sekarang yang lebih positif dari perasaan yang kamu rasakan tadi? Di bagian tubuh mana? Iya. Perasaan itu ada di bagian tubuh mana? Di bagian hati, dada, hati. Coba pegang bagian tubuh tersebut. Nah, kira-kira ada gak bagian positif itu, si tenang, si ikhlas itu? Ada. Nah, oke. Jadi menurut Teteh kamu cukup berhasil ya mencapai perubahan. Kamu yang tadinya kamu kecewa, kamu tertekan, setidaknya kamu sedikit ada perubahan dan kamu ditemani oleh si si tenang dan si ikhlas. Nah,
Kemudian Teteh ingin kembali menskalakan perasaan kamu yang mana tadi itu kamu ada di skala 0 ya, sangat terpuruk sekali. Sekarang jika diskalakan kembali, yang mana 0 itu kamu sangat terpuruk dan kecewa, dan 10 itu kamu merasakan tenang, plong, masalah itu hilang. Sekarang ada di skala berapa? Adakah kenaikan? Tidak ada. Satu. Adakah kan tadi tuh kamu ada di skala 0, apakah ada kenaikan dari 1 jadi 1, 2 atau 3? 2. Berarti tadi itu kamu ada di skala 0, sekarang ada kenaikan di skala 2. Nah, kalau boleh tahu gambaran di skala 2 itu bagaimana menurut kamu? Perasaan kamu? Kecewa masih ada. Kecewa masih ada. Cuma Sekarang lebih kayak agak harus gak terlalu buat dipikirin. jadi lebih plong aja mungkin sedikit. Karena memang hasil relaksasi tadi kamu bisa berbicara dengan sosok-sosok yang Teteh datangkan. Menurut Teteh kamu hebat ya, sudah naik 2 skala dari yang tadinya 0 sekarang ada di skala 2. Yang mana Teteh pengen tahu pencapaian target konseling kamu ada di skala berapa? Dari 4 sesi ke depan sampai skala 10 kah? Sampai skala berapa? 6, 7, 5. Jadi kamu ingin naik sampai skala 5, setidaknya kamu ingin melepaskan beban pikiran yang pernah terjadi, permasalahan yang pernah terjadi dalam diri kamu. Berarti sekarang hari ini di sesi pertama kamu ada di sesi 2. Berarti untuk kedepannya sekitar beberapa pertemuan lagi untuk menaikkan skala yang kamu rasakan. Teteh harap kamu bisa konsisten melaksanakan konseling bersama Teteh ya. Sebelum sesi konseling ini diakhiri, apakah ada pertanyaan? Nah, boleh dilepaskan lagi. Berarti kamu ada di skala 2, kamu lebih tenang, lebih ikhlas mungkin ya. Gak ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, untuk jadwal konseling ke depannya kira-kira mau hari apa? Jumat? Besok? Jumat pagi. Iya boleh. Boleh. Ya. Berarti Teteh harap untuk menstabilkan perasaan kamu di minggu depan, Teteh pengen memberikan PR kepada Naswa ya, berupa merelaksasi diri Naswa ketika misalnya di depan cermin, atau ketika misalnya bangun tidur atau mau tidur. Naswa berikan kalimat afirmasi positif kepada diri Naswa, bahwasanya Naswa bisa menghilangkan perasaan tersebut, Naswa bisa menghilangkan perasaan kecewa, Naswa bisa berubah, Naswa bisa kembali normal seperti orang biasanya, dan Naswa Teteh pengen Naswa mencoba untuk memulai bersosialisasi dengan lingkungan. Apakah siap? Oh iya, sebelumnya Teteh pengen nanya nih, apakah di kampus sudah memiliki teman? Ada, alhamdulillah. Berapa kira-kira? Udah berapa banyak teman? Hampir kenal sih, teman juga cuma yang dekat. Cuma beberapa aja. Nah, mungkin dengan cara kamu nanti mendapatkan beberapa teman yang lebih baik di dalam kampus, kamu bersosialisasi bisa membuat kamu lupa akan kejadian atau perasaan negatif yang kamu rasakan, atau ibaratnya tindakan negatif yang kamu lakukan dulu. Bisa dipahami? Jadi PR-nya gitu ya, kamu berikan afirmasi positif kepada diri kamu, kemudian kamu lakukan sosialisasi aja terhadap teman-teman, mau itu lawan jenis, mau itu sama jenis, tapi sesuai batas saja gitu. Kamu guys sudah paham kan mana yang baik, mana yang buruk? Baik, mungkin sesi konseling pertama hari ini Teteh akhiri. Terima kasih atas ketersediaan waktu Naswa buat Teteh ya. Naswa, Teteh selalu bilang Teteh, soalnya kan memang merasa kalau klien tuh bisa biar Teteh hormati juga gitu. Jadi mohon maaf sebelumnya. Terima kasih atas ketersediaannya. Semoga Naswa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga Naswa selalu dikelilingi orang-orang baik. Semoga Naswa bisa
survive ini, yang bertahan atas kejadian yang Najwa alami. Maaf nanti lagi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.